Ada kitab suci yang lain yang membicarakan sejarah manusia yang begitu detail dari awal sampai akhir. Bukan saja sejarah ini bisa dibuktikan, bahkan ada satu hal yang dinamakan sejarah keselamatan manusia. Itu dicatat di dalam Alkitab. Enggak ada kitab lain, kitab suci lain yang berbicara tentang ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sekarang saya tes saudara. Alkitab Perjanjian Lama ini ada berapa kitab? Nah, anak-anak, ini anak sekolah minggu semua ya. Alkitab Perjanjian Lama ada berapa anak-anak? Matilah betul ya. Ini gak ditanya isinya loh, ditanya kitab itu loh. Berapa? Nah saudara, cepat lihat indeksnya di luar. Wah, 39. Alkitab Perjanjian Lama ada 39. Kalau Perjanjian Baru? Matilah tiap minggu kebagian. Cuma bingung dengan handphonenya aja. Alkitab Perjanjian Baru 27 kitab. 3 kali 9, 27. Gampang ya? Jumlahnya 39 tambah 27 sama dengan berapa anak-anak? 66, pinter. Lah saudara sekalian, ini harus diingat terus. Saudara, tapi di dalam Roma Katolik mengatakanlah cukup cuma 66 ditambah 14 kitab yang dinamakan apokrifa. Apokrifa itu adalah kitab-kitab yang ditulis setelah abad pertama, abad kedua, abad ketiga dan seterusnya. Di mana ada macam-macam Injil yang menimbulkan macam-macam perdebatan. Ada Injil Yudas, ada Injil Thomas, semuanya itu bukan merupakan wahyu dari Allah. Itu ditambahkan oleh Roma Katolik di dalam kitab sucinya. Nah inilah yang diprotes oleh Martin Luther. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau dikatakan Alkitab ini begitu ajaib, cocok dengan semua kalangan. Dari tua sampai, dari kecil, muda sampai tua. Laki-laki, perempuan. Saya waktu kecil baca Alkitab sampai pemuda, sampai mempersembahkan diri, sampai jadi hamba Tuhan, tetap saya memberitakan Alkitab. Enggak ada Alkitab jilid 1, jilid 2, enggak ada. Ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Apakah saudara tahu Alkitab ini telah diterjemahkan menjadi 6.000 macam bahasa, termasuk dialek-dialek yang ada di masing-masing negara. Kalau Indonesia misalkan ada Madura, Jawa, Batak, itu semua 6.000. Saya tanya kitab apa yang pernah diterjemahkan begitu banyak bahasa? Di dalam 1 menit di seluruh dunia Alkitab ini terjual kira-kira 50 jilid. Hebat ya, hampir 1 detik. Betul nah? Belum lagi termasuk yang di-download. Kita download pintar, betul nah? Ya saya hitung. Saya tanya kitab apa yang seperti Alkitab? Kitab yang begitu ajaib, tapi sayang sekali anak-anak Tuhan sering sekali melecehkan. Kita kalau suruh baca Alkitab, kita enggak sungguh-sungguh. Padahal firman Allah ini diberikan kepada kita sekalian. Maka Martin Luther ketika reformasi, dia mengatakan balik lagi kepada firman. Karena firman itu adalah diwahyukan oleh Allah. Kalau sekarang ada pendeta dia dipenuhi Roh Kudus, dapat wahyu, pasti sesat, pasti tidak cocok dengan firman. Karena wahyu itu sudah berhenti, nggak mungkin lagi ada wahyu yang baru. Maka itu kalau ada pendeta bisa keluar suara lihat, bisa kebenaran, itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dengan tegas sekali
Martin Luther mengatakan hanya Alkitab, sola scriptura. Matius pasal 16. Satu hari Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang ini, aku ini siapa? Orang, oh kamu ini adalah Yeremia, oh kamu ini Yohanes Pembaptis, oh kamu ini adalah salah satu nabi dan lain sebagainya. Yesus tanya kepada murid, menurut kamu siapa? Petrus langsung jawab, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Saudara, kemudian Yesus mengatakan, puji Tuhan, karena ini adalah Allah Bapa sendiri yang memberi petunjuk kepada kamu, sehingga tahu kalau Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Ini merupakan pengakuan pertama di dalam sejarah. Pengakuan iman pertama adalah di dalam Matius pasal 16 yang diucapkan oleh Petrus itu. Selanjutnya ada banyak pengakuan iman, di antaranya pengakuan iman yang tiap minggu kita ucapkan. Saudara sekalian, ini adalah dasar doktrin yang paling kokoh. Kita bilang enggak usah doktrin. Saudara, tiap minggu kita harus hafal. Kenapa? Ini adalah satu tonggak sejarah, tonggak gereja yang kokoh yang tidak bisa berubah. Nah, saudara sekalian, lalu Yesus berkata kepada Petrus, di atas dasar inilah, dasar apa ini? Itu adalah dasar pengakuan iman inilah. Kaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Aku dirikan akan sidangku, aku dirikan akan jemaatku, kata Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku menyerahkan kunci kerajaan surga kepadamu Petrus. Apa yang kau ikat di dunia, di bumi, juga terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, juga terlepas di surga. Saudara sekalian, kata-kata ini disalah tafsirkan oleh Roma Katolik. Mereka mengatakan Yesus telah naik ke surga. Kristus sendiri yang menyerahkan kunci kerajaan surga, menyerahkan otoritas itu kepada Petrus. Maka Petrus kemudian menyerahkan otoritas itu kepada Paus. Maka mereka punya kepercayaan Paus mempunyai otoritas yang langsung diturunkan dari Kristus. Maka segala ucapan dari Paus itu enggak pernah salah. Infallibility of the Pope. Dia katakan ini adalah satu keistimewaan. Semua orang ngomong bisa salah, tapi yang diomongkan oleh Paus pasti benar. Maka itu terjadi tradisi, aturan-aturan Roma Katolik setara dengan firman Tuhan. Ini adalah kesalahan yang fatal sekali. Padahal Paus pun, termasuk Petrus pun adalah manusia yang berdosa. Betul lah? Bukan Kristus. Kristus adalah satu-satunya manusia di dalam sepanjang sejarah yang belum pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya dia adalah keturunan daripada perempuan yang beda dengan kita sekalian. Nah, saudara, kita mau hari Natal pasti banyak merenungkan kembali akan hal ini. Saudara sekalian, disinilah disinilah Martin Luther katakan enggak benar. Maka adanya reformasi. Saudara sekalian, tradisi macam-macam. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus sendiri yang mengajak murid-muridnya kumpul untuk mengadakan perjamuan kudus. Minggu depan kita perjamuan kudus, betul? Nah, saudara sekalian, perjamuan kudus itu adalah untuk mengingat Yesus mati di atas kayu salib, mengalirkan, mencurahkan darah. Tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita. Saudara sekalian, dikenang oleh gereja sepanjang sejarah. Ini sebabnya perjamuan kudus dikatakan sebagai satu sakramen. Yang kedua, waktu Yesus mau naik ke surga, panggil murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridmu. Dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara sekalian, baptisan itu adalah didirikan oleh Yesus sendiri.
Maka itu di dalam kekristenan kita mengenal dua macam sakramen. Satu adalah baptisan, dua adalah perjamuan kudus. Nah saudara sekalian, ini adalah sakramen yang disahkan oleh gereja, terus menerus diperingati di dalam gereja. Tapi bagi Roma Katolik, mereka percaya ada 7 sakramen. Nah, saya tidak bicara semua satu-satu, tapi ada salah satunya, itu yang ke-7, disebut pernikahan itu adalah sakramen. Artinya sakramen itu adalah satu sakral, upacara yang kudus, termasuk pernikahan. Tapi sayang sekali Roma Katolik itu, dia para pemimpinnya kalau dia sudah mempersembahkan diri nggak boleh kawin, nah, betul, laki perempuan. Karena apa? Karena mereka pikir pernikahan itu adalah sesuatu yang haram. Wah, apa haram? Yang nggak suci. Itu mungkin terpengaruh oleh filsafat Buddha, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sekali pertentangan cewek, satu dijadikan sakramen, satu orang nggak boleh jalankan. Lola bingung. Ini membingungkan sekali ya. Nah saudara sekalian, salah satunya ini Martin Luther dipakai oleh Tuhan untuk mendobrak sesuatu yang salah. Gereja Roma Katolik banyak kesalahan-kesalahan didobrak oleh Martin Luther. Martin Luther hamba Tuhan yang dipakai untuk menjebol sesuatu yang salah, meruntuhkan sesuatu yang salah. Tapi seperti dikatakan oleh Yeremia pasal 1, Yeremia diutus Tuhan bukan saja jebol, mendobrak, tapi membangun kembali. Itu dilakukan oleh John Calvin. John Calvin adalah membangun kembali di dalam satu doktrin, satu pengajaran yang kokoh, yang gak bisa goyang. Kalau saudara baca kitab Institution, The Institute of Christian Religion, saudara, ini adalah satu buku yang sangat kokoh sekali. Semua harus balik lagi kepada firman. Kalau tanpa firman, semua itu enggak ada artinya. Kalau kita lihat tulisan daripada Calvin, semua balik. Semua ada pengajaran. Calvin adalah filosof yang sangat terkenal. Tapi di dalam karangannya jarang ngutip tentang filsafat. Dia selalu balik kepada firman. Selalu balik kepada firman. Saudara, saya beri satu contoh. Kita seringkali bilang, puji Tuhan, kita doa Tuhan pasti dengar. Tuhan itu maha baik, betul nah ya? Kita doa dalam nama Yesus, pasti sembuh. Dalam nama Yesus, semua dikabul. Mereka seringkali pakai ayat Yohanes pasal, nah saudara nanti pulang boleh baca. Yohanes 15 ayat 7. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, apa saja yang kamu kehendaki, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Fan niman so yuan ni dan niman ciu pita so. Wah ini mereka, waduh janji Tuhan, puji Tuhan. Minta apa? Kamu mau minta apa? Bu minta Innova atau Lamborghini lah. Mau siapa minta rumah di kampung? Minta ini loh, apa kondominium yang kuat tinggi. Wah, karena Tuhan mengatakan pokoknya kamu mau apa? Minta diberi. Betul. Nah, di satu kebahagiaan, di satu komisi pemuda ada seorang anak gadis yang cantik sekali. Banyak yang ngincar. Wah, sini sana. Wah, sana. Menarik perhatian. Betul enggak ya? Di antaranya 2 anak laki-laki yang jatuh cinta sama dia. Wah, jatuh cinta mesti doa, betul enggak David ya? Wah. Dalam nama Yesus, fotonya ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus, wah. Wah, pasti Tuhan beri, karena ini janji Tuhan. Tuhan janji, loh mesti diberikan. Sampai Tuhan dewek bingung, loh ini dua-dua dikasih nang mana ini? Saudara sekalian, ini pertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara Tuhan mana janjimu mana? Kok malah nggak dikasih aku, dikasih orang lain, nggak dua-dua nggak dapat kasih orang lain. Kok bisa gitu? Tuhan bilang bacaan baik-baik. Yohanes 15 ayat 7. Karena depannya dibilang
jikalau kamu ada di dalam aku. Selanjutnya, dan firman-Ku ada di dalam hatimu. Syarat ini penting dulu ya. Baru Yesus bilang minta segala sesuatu. Artinya apa? Minta segala sesuatu dasarnya adalah firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi segala doa kita itu harus disesuaikan kehendak Tuhan. Kalau kita itu doa semua Tuhan yang nurut kehendak kita, Tuhan itu bukan Tuhan kita. Tuhan itu koster kita lah ngono, betul. Ini anunya Pak Fauzi, temannya Pak Fauzi. Ayo Pak Fauzi jalan ngono. Tuhan diperintah-perintah enak itu. Ini semua balik lagi kepada firman Tuhan. Maka itu saudara sekalian, sehingga banyak benar tumpang tangan, sembuh. Saya sering ditelepon jemaat, malam-malam kadang-kadang jam 2, jam 3, keluarganya sakit, apanya sakit, musuh doakan, ya saya berangkat ke rumah sakit. Karena biasanya sudah nggak ada harapan kan tadi pendeta, betul ya. Nggak ada harapan, pendeta itu goblok, les buat jalan buntu pendeta ini. Ini jalan terakhir. Saya datang disuruh doa. Saya doa. Tolong sembuh, tolong didoakan sembuh. Saya doa. Dalam nama Yesus. Kalau ini kehendak Tuhan, Tuhan sembuhkan dia. Tapi kalau Tuhan punya kehendak yang lain, Tuhan sendiri yang melakukan kehendak-Mu. Kalau mau panggil pulang, panggillah pulang. Langono ya. Berapa kali saya orang sakit saya tumpang tangan sembuh. Betul. Tapi ada juga yang habis saya doakan mati. Loh lah ya. Betul. Berapa kali saya doa, saya pulang belum sampai pagar, musuh balik. Mama wis enggak udah. Wah, balik lagi namanya. Ini semua bukan dasarkan kita, dasarkan kepada Tuhan. Maka sola scriptura. Yang kedua adalah sola fide. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Wah ini gak ketok. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tolong kita ambil. Ya, kalian bisa lihat jelas ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini ditulis oleh Paulus. Kenapa saudara? Karena Paulus itu mengalami sendiri. Dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh sebab iman. Perhatikan ya, langsung Paulus jelaskan, iman itu bukan hasil usahamu. Iman itu bukan, karena itu adalah pemberian Allah. Supaya jangan kamu membanggakan diri. Sedikit tentang iman. Di dalam Roma pasal 1 ayat 19-20, dikatakan semua manusia tahu adanya Allah. Melalui alam semesta, melalui ciptaan Allah, kita nggak bisa bantah, pasti ada Allah. Itu adalah iman yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Nah, itulah sebab disebut iman yang paling dasar. Di dalam teologi disebut semen religius. Semen itu artinya seed of religion. Bukan semen gresik, semen itu artinya benih. Benih agama ditanamkan di dalam hati kita oleh Tuhan. Yang kedua disebut semen fide, adalah benih iman. Itu sudah ada di dalam hati kita. Yang ketiga disebut semen hora. Hora itu adalah doa. Ora et labora. Ya, itu adalah doa. Jadi kita benih doa sudah ada dalam hati kita. Itu adalah iman yang paling dasar. Tapi di dalam Roma 10 ayat, saya nggak baca satu-satu, nanti saudara pulang boleh baca ya.
Kalau satu-satu nanti waktunya tidak cukup. Roma 10 ayat 17 katakan bahwa kita percaya iman itu berasal dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran firman Kristus. Saudara sekalian, sebab itu iman yang paling dasar ini. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita dengar Injil, Roh Kudus buka hati kita sehingga kita bisa kenal. Kita ngerti. Kalau bukan Roh Kudus yang buka hati kita nggak bisa ngerti. Nggak mungkin kita bisa ngerti. Tapi kalau itu Tuhan yang membuka, itu dinamakan internal calling. Satu panggilan di dalam hati. Begitu Tuhan panggil, baru bisa kenal. Nikodemus adalah ahli Taurat. Yang dia paham sekali akan Taurat, guru orang Yahudi. Tapi sampai usia tuanya, dia nggak tahu apa itu kelahiran baru. Dia tanya kepada Tuhan Yesus. Dia basa-basi kepada Tuhan. Kamu kalau tidak dilahirkan baru, gak bisa lihat kerajaan surga. Nikodemus bilang di dalam Yohanes 3 ayat 4, orang wis tua seperti aku, gimana masuk rahim ibu lagi dilahirkan? Masa mungkin itu? Yesus mengatakan lagi, jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu gak bisa masuk kerajaan surga. Ini lahir di dalam bahasa aslinya adalah geneto, kelahiran. Tapi disalah tafsirkan oleh Roma Katolik, disalah tafsirkan oleh banyak kalangan karismatik. Dibaptis dengan air dan roh. Siapa? Baptis itu dalam bahasa aslinya baptizo, beda sama sekali. Maka itu orang Katolik kalau ada yang meninggal belum dibaptis, sudah mati pun dibaptis. Satu hari ada jemaat, mamanya belum percaya. Saya injili, doakan, mari tak doakan mati. Nah, repot deh. Ini saya doakan mati. Waduh. Musuh. Tolong dibaptis. Dibaptis. Baptis orang mati. Masalah saya bilang. Orang baptis kan mesti melok kata kesasi dulu. Ini ada baptisan itu menurut konsepnya orang Roma Katolik. Dibaptis baru bisa diselamatkan. Padahal bukan seperti itu. Nah, saudara, saya tidak cerita banyak tentang Nikodemus. Nah, saudara, kita lihat lagi, siapakah sebenarnya John Calvin? John Calvin diberi satu pencerahan oleh Tuhan, sehingga dia itu bisa menjelaskan firman Tuhan dengan sangat teliti sekali. Saudara sekalian, John Calvin mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini sudah genap, sudah sempurna. Kita sekarang bukan terima wahyu, kita cuma terima pencerahan. Pencerahan ini apa? Pencerahan ini adalah dikatakan kita bisa mengerti firman Tuhan. Dulu nggak ngerti, sekarang Roh Kudus memberi penerangan, kita bisa ngerti. Tapi bukan wahyu yang baru. Roh Kudus pun bekerja. Ini saudara semua dengar ya. Roh Kudus pun bekerja. Itu dibatasi oleh Alkitab. Loh, kok aneh? Iya, karena Roh Kudus kalau bekerja di luar Alkitab, berarti dia ada wahyu yang baru, nggak cocok dengan Alkitab. Maka apalagi kalau ada pendeta-pendeta bilang punya dapat wahyu, mimpi, penglihatan yang baru, pasti sesat. Nggak cocok dengan firman. Ini adalah hal yang sangat penting. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita mengalami akan. Nah, saudara sekalian, balik lagi kepada Martin Luther. Martin Luther itu dilahirkan tanggal 10 November tahun 1483. Nah, 1488. 10 November bukan hari pahlawan, pahlawannya Kristen, dia lahir. Dia anaknya petambang, petani yang biasa sekali. Orang tuanya kepingin dia menjadi seorang biarawan, dia nurut. Ketika Martin Luther jadi biarawan, baru dia baca Alkitab. Alkitab ini disebut Vulgate. Itu adalah Alkitab yang diterjemahkan menjadi bahasa Latin.
Bagi Roma Katolik tidak boleh diterjemahkan bahasa lain, bahasa Latin yang asli. Hanya biarawan, hanya pimpinan-pimpinan agama yang boleh baca. Ketika Martin Luther baca, loh ini kok beda dengan apa yang dia pengajaran Roma Katolik. Maka dia sangat rindu satu kali dia bisa ke Roma. Satu kali dia bisa ke Vatikan untuk berkumpul sama-sama orang-orang kudus. Dia anggap pimpinan-pimpinan Roma Katolik semua suci-suci, sudah dekat surga lah. Cuma berapa langkah aja ke surga. Dia satu hari Tuhan buka jalan sampai ke Vatikan. Ketika dia lihat kondisi, dia kaget sekali. Kebanyakan pimpinan-pimpinan agama, mereka jatuh dalam dosa yang sangat dalam. Berjudi, berzina, mencuri, menipu, macam-macam dosa dilakukan oleh mereka. Wah, dia sadar, wah, timbul pergumulan di dalam hati. Mengapa begitu? Mengapa orang yang baca firman malah jatuh di dalam dosa? Ada lagi satu kasus yang dinamakan itu Holy Staircase. Stair itu adalah apa namanya? Itu adalah tangga. Saudara sekalian, ini dipercaya oleh Katolik bahwa orang kalau mau diselamatkan harus naik tangga itu. Naik tangga nggak boleh jalan kayak tok nggak boleh. Mesti pakai lutut. Saudara jalan dari sana sampai sini pakai lutut cara. Yuk naik tangga. Satu tahap, satu terap itu mesti doa ampuni saya Tuhan. Kalau sampai puncak baru dosamu diampuni. Martin Luther karena kepingin dapat ketenangan, dia ikuti. Dengan lutut dia jalan. Tapi sampai tengah-tengah dia begini. Loh, hatinya jadi enggak tenang. Tiba-tiba ada satu firman Tuhan masuk dalam pikirannya. Orang yang benar akan hidup oleh imannya. Iman kepada Kristus Yesus. Maka dia berkata, wah kalau gitu ini salah. Maka timbullah satu gejolak yang besar dalam hati Martin. Itulah yang mendorong dia mengadakan satu reformasi. Saudara sekalian, apa sih itu iman? Iman itu adalah yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, saudara, kalau kita tahu di dalam sepanjang hidup kita, iman itu adalah berasal dari Tuhan. Jadi kita harus percaya kalau segala sesuatu adalah kedaulatan Allah. Kita bisa diselamatkan karena kedaulatan Allah. Karena Allah yang cinta kita, karena Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengatakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ini semua sangat jelas sekali di dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau itu adalah semua itu di dalam kedaulatan Allah. Allah setelah kita jadi anak Tuhan, dipimpin oleh Tuhan di dalam jalan-jalan kita sendiri. Berbeda-beda. Berapa waktu yang lalu saya khotbah di sini, saya katakan pimpinan Roh Kudus itu ada dua macam. Tidak tahu masih ingat enggak? Saya percaya saudara jangan lagi nanti saudara keluar ini apa yang saya khotbahkan mungkin lupa kabeh. Betul. Nah, ada dua macam. Satu pimpinan Roh Kudus yang positif. Artinya Tuhan berkati kita, jalannya lancar semua. Semua dipimpin. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, tapi belum pasti begitu. Kadang-kadang Tuhan pimpin kita kepada pimpinan yang negatif. Waktu Sadra, Mesad, dan Abednego diancam untuk dilempar ke dalam dapur api yang sangat panas. Tekad, dilempar pun nggak apa-apa, lempar. Ternyata Tuhan selamatkan dia. Mujizat luar biasa. Ini pimpinan Tuhan yang positif. Tetapi Stefanus ketika dia mengabarkan Injil, ketika dia khotbah, ketika dia uraikan perjanjian lama dengan sangat detail sekali,
orang nggak bertobat. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Stefanus khotbah dilempari batu sampai mati. Ini pimpinan Tuhan yang negatif. Seringkali di dalam kehidupan kita ngalami seperti ini. Belum pasti semuanya lancar. Ayub dalam satu malam 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan mati sama-sama. Wah, kalau sampai papa anaknya mati, pitine jajar di jasa 7, waduh ya. Wah, tapi Ayub tahu ini pimpinan Tuhan. Aku telanjang keluar dari rahim ibuku. Aku telanjang juga kembali kepada Tuhan. Yang memberi Tuhan, yang mengambil juga Tuhan. Terpujilah namanya. Saudara sekalian, banyak kali di dalam kehidupan belum pasti lancar, belum pasti semua Tuhan jawab. Kadang-kadang justru apa yang kita minta Tuhan gak jawab. Saya punya seorang dosen, ini sungguh dosen saya itu pintar sekali. Dia pegang jemaat yang besar di Shanghai. Itu tahun 1940-an kira-kira gitu. Dia masih muda waktu itu. Pegang satu jemaat yang besar sekali. Saudara sekalian, dia pintar khotbah. Dia juga disenangi oleh jemaat. Nah, satu hari di dalam sinodenya itu rapat. Sidang sinode itu para hamba Tuhan itu mau dimutasi. Cara mutasi apa? Cara mutasi itu dengan cara diundi. Ambil nomor gitu. Nah, saudara, banyak gereja. Ambil. Semua dapat. Pendeta ini enggak dapat. Loh, kaget. Waduh, dia enggak dapat ladang. Kosong. Orang-orang bilang, waduh sayang sekali gimana. Tapi semua orang, siapa yang mau tukar? Betul nah? Kalau semua sudah dapat tempat yang enak, mana mau tukar? Terus akhirnya sidang lagi. Waduh, kebetulan punya satu pos WI yang kecil di desa. Di mana? Di dekat Kaohsiung, di dekat di Taiwan. Semua orang, waduh, masuk pendeta besar ditaruh di Kaohsiung. Waktu itu Taiwan masih belum maju sama sekali, masih susah. Dia bilang, gak apa-apa, saya berangkat. Pegang jemaat pos BI yang kecil. Saudara, Tuhan pimpinan negatif. Tapi 2-3 tahun kemudian, ternyata terjadi revolusi di Tiongkok. Di mana komunis menguasai seluruh daratan. Gereja-gereja ditutup, hamba-hamba Tuhan dipenjara, banyak yang dianiaya. Sangat susah sekali. Tapi dia bisa di Taiwan. Kebetulan dia pintar bahasa Inggris. Ada salah satu diplomat dari Amerika datang ke Taiwan. Itu mengunjungi sana. Enggak ada yang bisa terjemah. Congkoran enggak iso Inggun. Mana bisa Inggris? Lah, dia kebetulan bisa. Dia terjemah. Berapa hari? Dan kesempatan itu dia dapat kesempatan bisa ke Amerika. Kemudian di Amerika sekarang pegang gereja yang besar sekali. Saya tidak tahu sekarang dia sudah meninggal belum. Wah, saudara, itu adalah pimpinan Tuhan yang berdasarkan iman. Yang ketiga berdasarkan anugerah, sola gracia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Paulus mengatakan, aku kalau bisa menjadi seperti sekarang ini, semata-mata adalah anugerah Allah. Paulus itu dilahirkan orang Yahudi, suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8. Dia itu warga negara Romawi. Dia itu mengenal Taurat, bisa ngajar Taurat. Tapi semua itu bukan syarat keselamatan. Sampai satu hari Yesus sendiri yang menginjili dia. Betul? Siapa yang bisa menginjili teroris kayak Paulus ini? Paulus itu teroris. Karena agama menganiaya orang. Ini Yesus panggil, Saul, Saul, mengapa engkau aniayakan aku?
Loh, kaget Paulus. Siapa engkau Tuhan? Kaget. Pertama kali dia kaget. Loh, ada betul. Lalu Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Hah, Yesus? Bukankah Yesus yang disalibkan? Bukankah aku menganiaya jemaat Tuhan? Oh, baru dia kenal, terbuka hatinya. Itulah yang saya katakan tadi, kalau bukan Roh Kudus yang buka hatinya, dia tahu Taurat semua, dia jalankan Taurat semua, sepanjang hidupnya dia layani Tuhan, tetap belum diselamatkan. Luar biasa. Sampai Roh Kudus buka hatinya. Maka itu Paulus mengatakan, aku ini adalah orang yang menganiaya jemaat, gak layak sama sekali. Tapi Tuhan masih cinta dan Tuhan selamatkan aku. Segala sesuatu adalah anugerah. Saudara, sore ini bisa di tempat ini adalah anugerah Tuhan. Saudara bisa pelayanan, anugerah Tuhan. Saudara, semua kehidupan kita anugerah Tuhan. Saya beri beberapa contoh. Kita jangan jauh-jauh kita lihat tubuh kita. Jantung kita itu cuma seperti kepalan. Kita ledek mulai jalan. Saya sekarang umurnya 68. Saya ditabiskan pendeta sudah 38 tahun. Itu aku ini. Ya, 38 tahun. Waduh, saya pikir-pikir, waduh, hampir 70. Paulus mengatakan umur 70 itu sudah puji Tuhan. Ini anugerah. Loh, jantungnya nggak pernah berhenti loh. Nggak pernah, jantung saya itu istirahat 5 menit. Ngono ya, jalan terus. Mesin apa yang bisa jalan nggak pernah berhenti? Saudara tahu, saraf manusia ini ada 2 macam. Satu dinamakan saraf yang sadar. Satu dinamakan saraf yang enggak sadar. Kalau kita ketip gini, itu sarafnya yang sadar. Tapi kita enggak ketip pun, mata kita itu bisa ketip dewek, betul nah. Enggak, kalau kita lupa, wah enggak ketip, matanya mendelik. Nah gitu, pasti tetap gitu. Ini adalah anugerah Tuhan, mengerti? Kalau kita ketip gitu, matanya jadi terang. Kenapa? Karena air mata itu bukan air aqua. Air mata itu adalah air yang sangat bersih, dicampur dengan minyak yang sangat sangat halus sekali. Itu sehingga campuran itu beda. Makanya kalau kita matanya perih, kita ketip gini jadi enak. Karena ada, kalau enggak gitu kita geser buka kabeh mata kita ini. Betul. Itu semua diatur oleh Tuhan. Saudara tahu, menurut penyelidikan, manusia ini bulunya beda dengan binatang. Kita bisa panjang, benar ini anak-anak perempuan. Kalau kucing enggak bisa panjang-panjang kayak gini. Ada enggak kucing potongan tiap bulannya? Oh, no. Tumbuhnya itu pun ada aturannya. Ada rambut yang tumbuhnya itu ke bawah. Ada bulu yang tumbuhnya ke atas. Kalau rambut kita itu tumbuh mesti ke bawah. Enggak ke atas, panjang-panjang ini. Wah, sini semua, wah repot ya, kayak hutan belukar ini. Nah, tapi itu bulu yang ada di bronkitis, di bronki, di apa itu saluran pernafasan. Itu adalah seperti keras, seperti sapu, keras kan, berdiri ke atas semua. Oh, kok bisa? Dan tidak bisa tambah panjang, segitu aja. Yang heran itu karena kita paru-paru itu ada dahak, ada slem. Itu dahak itu lompat ke saluran pernafasan. Bluk. Terus karena bulunya ngadep atas, nyantol dia. Ngerti sudah. Terus dia lagi naik lagi.
Dikeluarkan, ngerti? Itu kalau bulunya ngadep bawah, blung. Blung. Ya, ini merupakan satu keajaiban yang luar biasa. Tuhan luar biasa, betul enggak? Ada rambut yang bisa panjang, tapi alismu bisa enggak tambah panjang terus. Tiap kali dipotongi. Alis ini tahu arahnya sini. Enggak ngawur. Loh, siapa sih ngatur sana? Betul enggak? Itu bulu ngerti jenis kelamin. Kalau tikus, kalau kucing lahir harus punya kumis. Laki, perempuan, kucing semua punya kumis. Tapi kalau manusia enggak. Betul. Ada enggak yang lahir punya kumisnya panjang-panjang? No. Enggak ada, betul. Sampai usia tertentu yang punya kumis itu pun terbatas laki-laki. Anak perempuan ada. Tadi ada syukuran dulu. Enggak ya? Enggak pernah. Kalau sekarang yang putri, panjang-panjang ini. Bingung. Ini Tuhan itu ngatur begitu rupa, tapi kita nggak pernah bersyukur. Ini anugerah yang biasa. Satu hari saya pulang dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat berapa tahun yang lalu. Sebelah saya duduk satu orang, saya biasa ngomong-ngomong ya, Pak, ke Surabaya Pak, iya. Pak profesi, pikir-pikir mau penginjilan, gitu ya. Pak, ini profesinya apa Pak? Saya dokter. Wih, kaget aku, mau minder ya aku. Waduh dokter praktek apa? Saya ini ahli bedah. Wakil bedah lagi. Waduh, loh, dinasnya di mana Pak? Saya ini dokter pribadinya Radius Prawiro. Radius Prawiro itu adalah zamannya Soeharto Menteri. Waktu itu ya, Menteri Kristen. Saudara sekalian, waduh, wah hebat sekali. Terus kita ngomong-ngomong, saya tanya, nah, Bapak bisnisnya apa? Bisnis Alkitab aku Pak. Saya pendeta. Dia senang mau cerita-cerita. Lalu saya tanya, Pak, selama Bapak sering operasi, sering jadi ahli bedah, apa kesan Bapak terhadap keajaiban Tuhan? Dia bilang, saya kasih tahu, saya itu belah perutnya orang tidak tahu berapa banyak. Kalau orang habis dibelah perutnya dikeluarkan isinya itu, ternyata ususnya itu lebih panjang daripada ini, volumenya yang mestinya ada. Jadi kalau sudah dikeluarkan, tidak bisa ditoto balik. Kalau balik pelan-pelan orang mati, biasanya mati, tidak mungkin dia bilang. Maka cara dokter itu langsung dimasuk, cepat dijahit. Loh lah melungker, nak karuan gitu betulnya. Loh ya apa saya melungker karuan? Nah terus gimana Pak? Enggak apa-apa, boncok. Wes pokoknya tutup. Habis tutup, pasien ini bilang, jangan minum berapa jam. Tunggu apa? Tunggukan tut. Nah, tut. Wah. Dia tanya apa itu maksudnya? Kalau sudah dut artinya itu usus sudah bisa nyusun rapi dan udara semua jalan dengan bagus. Berarti orang ini sudah baik kembali, bisa makan. Ngerti? Siapa sih bisa nyusun? Siapa yang bisa ngatur? Tuhan. Saudara, kalau ini adalah hal yang sederhana, saya belum cerita yang banyak lagi. Ini adalah anugerah, apalagi keselamatan yang begitu ajaib. Apakah itu bukan anugerah? Apakah itu adalah hasil manusia? Nggak mungkin sama sekali. Maka itu ditekankan di dalam semboyan reform. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Semata-mata anugerah. Saudara bisa sampai hari ini adalah anugerah. Yang keempat adalah solus Kristus. Hanya Kristus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, Kristus adalah dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita supaya kita bisa selamat. Di bawah kolong langit.
因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠做得救. Saudara, ini luar biasa sekali. Dikatakan oleh Petrus, nggak ada nama lain kecuali Kristus. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 10. Saudara pulang boleh baca. Dia telah menyelamatkan kita dari kematiannya begitu ngeri. Sekarang akan menyelamatkan kita. Dan kami mengharapkan nanti kelak dia tetap menyelamatkan kita. Saudara, ini dalam bahasa aslinya di dalam 3 bentuk pas, dalam 3 bentuk tenses. 1 adalah past, 1 adalah present, 1 adalah future. Waktu yang lalu sebelum kita kenal, Tuhan selamatkan kita dari lumpur dosa. Kematian yang kekal, kerusakan kebebaran dosa, Tuhan selamatkan kita atas jasa Kristus di atas kayu salib. Kita tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan yang pilih, Tuhan yang melahirkan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu kita dibebaskan dari hukuman dosa. Sehingga kelak kita nggak usah lagi masuk neraka. Kita dijadikan anak-anak Allah yang punya hidup Kristus. Tapi kenyataannya kita masih hidup dalam dunia. Kita sudah disucikan dosanya, tapi kita tetap bisa berbuat dosa, betul? Saya tanya, orang Kristen bisa dosa enggak? Loh, kok diam aja? Orang Kristen bisa dosa enggak? Bisa. Pengurus bisa dosa enggak? Loh, kok diam aja? Pengurus gereja bisa dosa enggak? Majelis? Mosok majelis bisa? Majelis loh, dipilih loh, bisa dosa? Hah? Hamba Tuhan? Tambah pintar. Wah, semua tetap bisa berbuat dosa. Maka itu Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, doalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga seperti di bumi. Berilah hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampuni segala dosa kami seperti kamu mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Selanjutnya bilang, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Artinya apa? Kita tetap bisa dicobai, tetap bisa dosa. Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Karena hidup manusia ini seperti Lazarus setelah dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, Lazarus keluar. Lazarusnya keluar hidup, tapi masih dibalut dengan kain kafan. Yesus katakan murid-muridnya, lepaskan dia. Satu-satu, itu pengembalaan. Itulah sebabnya saudara harus sering dengar firman, harus sering berbakti, supaya dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dilepaskan dari macam-macam kuasa dosa. Yesus menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Nantinya, kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan lepaskan kita dari lingkungan dosa. Kalau di surga saudara mau dosa nggak bisa lagi. Mau narkoba di sana nggak ada orang jual, nggak ada orang jual ini apa namanya, pipen itu apa namanya, narkoba nggak ada, semua nggak ada. Kalau mau dosa dewe, karena kita ini dilepaskan dari lingkungan dosa. Kristus melepaskan kita dari lingkungan dosa. Tuhan di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan menyatakan kuasanya di dalam 3 hal. 1, di dalam alam semesta. Tuhan menyatakan kuasa penciptaannya. Alam semesta. Maka Daud mengatakan dalam Mazmur 8 ayat yang keempat, dengan telunjukmu engkau menciptakan langit dan bumi. Kalau aku melihat langit dan bumi ciptaan telunjukmu, saudara sekalian, luar biasa sekali. Tuhan menyatakan kuasa penciptaan di dalam alam semesta. Yang kedua, di atas kayu salib Tuhan nyatakan kuasa keselamatannya. Melalui Kristus Yesus kita diselamatkan dari dosa. Yang ketiga, kitab Wahyu mengatakan, nanti kata terakhir pengadilan, semua berdiri di hadapan takhta aras putih.
kuasa Tuhan, kuasa pengadilan Tuhan, penghukuman Tuhan dinyatakan di depan aras putih. Tiga-tiganya, baik ciptaan, baik keselamatan, baik pengadilan, semua, sekali lagi saya tegaskan, semua dilakukan Allah Bapa melalui Allah Anak. Pribadi yang kedua yaitu Kristus Yesus yang telah inkarnasi menjadi manusia. Itulah sebabnya dikatakan solus Kristus. Alkitab begitu ajaib, satu-satunya tema, satu-satunya konsentrasi, Kristus. Saudara sekalian, puji Tuhan karena kita bisa mengenal Tuhan. Yang terakhir dikatakan soli Deo Gloria. Tampilkan tolong di dalam Roma 11 ayat 36. Ayo kita baca sama-sama ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengatakan, kamu makan, minum atau apapun juga yang kamu lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan nama Allah. Luar biasa sekali. Dikatakan from Him, through Him, and to Him. Dari Dia, bersandar Dia, dan kita kembalikan lagi kepada Dia. Seringkali kita pikirkan semua dari Tuhan, tapi bersandarkan kepintaran kita. Kita dikasih kekayaan, kita pikir kita pintar mengelola. Kalau Tuhan ambil, kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa nyanyi, kita bisa pelayanan, kita bisa apapun, semua dari Dia. Dan kita bersandar Dia. Dan akhirnya semua kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, maka saya sering katakan kepada paduan suara. Paduan suara kalau nyanyi, ditepuin tangan, jangan bangga. Waduh hebat saya. Saya khotbah nggak pernah ditepuin tangan. Wah, nyanyi aja. Wah, bangga nyanyi apa? Itu kemuliaan untuk dirimu sendiri. Kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 33. Dikatakan Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Dia yang makin bertambah, aku yang makin berkurang. Di dalam pelayanan biarlah yang terus ditinggikan, dimuliakan, dijunjung tinggi Kristus. Kita dilupakan orang gak apa-apa. Kita dilecehkan orang gak apa-apa. Kita dipandang rendah orang gak apa-apa. Asal Tuhan dipermuliakan. Kiranya segala kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Saya persilakan Pak Lim bimbing kita dalam doa. Mewakili hamba Tuhan dan jemaat, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan kita Daniel.